Halo, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh, kawan-kawan YouTube. Untuk petani atau pekebun sawit pemula, saya akan merekomendasikan cara menanam sawit yang baik dan benar. Tapi sebelum itu, jangan lupa dukungannya agar channel saya ini bisa berkembang dengan baik, dengan cara subscribe dan like atau komen, atau kepada para suhu, misalnya ada kekurangannya bisa diberi masukan dengan cara subscribe dulu lah, biar kita saling-saling enak berterima kasihnya. Ini bibitnya sekitar umur 12 bulan sobat. Oke, ini bibitnya buatan sendiri, hasil karya sendiri, tapi tidak kalah dengan bibit unggul. Dan saya jamin ini, karena menurut pengalaman saya udah bekerja di perkebunan sawit ini hampir 20 tahun kawan. Jadi setiap atau semua pekerjaan yang dilakukan perkebunan atau perusahaan sawit hampir saya kerjakan semua. Pernah lah bekerja dari bidang pembibitan, pemupukan, penyepraian, atau panen, pengawas. Dari segi administrasi, saya hampir semua udah pernah mengerjakan itu. Jadi, dan pengalaman saya ini bukan sekedar coba-coba, makanya saya akan rekomendasikan cara menanam yang baik dan benar bagaimana agar sawit kita ini tidak stres apabila saat penanaman. Kebanyakannya di perusahaan pun, apalagi kita kan mengerjakan buruh apa segala, itu sangat rawan. Bahkan bisa, walaupun sawit kita bibit unggul, kalau cara penanamannya kurang benar, maka bibit kita yang kita tanam itu ya akan stres dulu ya. Makanya kita rekomendasikan supaya memberitahukan pada kawan-kawan, untuk apalagi untuk pekebun yang pemula, supaya menanamnya dengan benar. Ya, jangan lupa subscribe dulu lah apabila kita anggap kita bersedekah dengan tangan jari kita untuk mendukung channel ini. Oke, kita langsung aja dengan cara yang paling penting sobat, cara kita menanam atau ya menanam bibit sawit ini kuncinya sobat. Nah, ini kemungkinan banyak yang tidak tahu fungsinya apa. Mutiara pupuk NPK 1616, harganya ya lumayan mahal untuk petani pemula, cuman ini pupuk ini sangat bermanfaat dan nutrisinya sangat lengkap juga. Ini bukan saya mencoba, cuman berdasarkan pengalaman saya punya kebun tapi tidak banyak, tapi yang sudah besar. Dengan cara ini saya menanamnya dan syukur alhamdulillah
berhasil. Makanya saya berani membagikan cara menanam yang lebih baik. Apalagi daerah saya ini daerahnya lahan rawa. Oke, lahan rawa. Jadi kalau kita tidak hati-hati dalam menanam, cara ya banyak prosesnya kalau di lahan rawa ini, khususnya di daerah Kalsel, Kalimantan Selatan, yang mana kalau musim hujan lahan ini akan terendam kawan-kawan, ya sekitar 50 sentian dari dasar tanah akan terendam. Makanya kita habis selesai penanaman ini, kita akan bikin tapak timbun, dan saya akan rekomendasikan juga supaya yang mana bikin tapak timbun itu bagaimana caranya yang pas, ukurannya yang pas, biar pekerjaan kita tidak sia-sia. Oke, langsung saja kita kembalikan pengalaman ini. Nah, ini pupuk ini sobat, ini maaf saya bikin video ini sendiri di tengah-tengah hutan juga. Oke, nah ini kalau tidak percaya sobat, ini hutan, tidak ada pemukiman. Oke, nah ini tidak pupuk, kita tabur ke area lubang ini ya. Kita perkirakan satu genggam ini cukup untuk memenuhi nutrisi yang ada pada pupuk ini untuk membantu perkembangan atau pertumbuhan bibit sawit kita yang kita akan tanam. Oke, kita tabur sekelilingnya. Nah, ini sebenarnya cara sepele aja, cuman ini sangat berpengaruh untuk kedepannya, sangat-sangat berpengaruh untuk pertumbuhan bibit kita yang kita tanam ini. Oke, dan setelah ini ya kita buka aja polybagnya dan langsung kita tanam. Oke, karena pengalaman saya untuk menanam sawit ini pakai pupuk rock fosfat kalau nggak salah. Pupuk rock fosfat itu emang bagus kalau di daerah dataran di atas perbukitan. Tapi kalau untuk daerah rawa ini, saya pernah mencoba pakai rock fosfat menanam, tidak ada pengaruhnya. Makanya saya mencoba lagi dengan cara-cara yang pengalaman saya yang ya harus berani gagal dulu, dan sudah berhasil. Makanya saya berani merekomendasikan ini agar kawan-kawan atau petani pekebun sawit yang baru-baru atau mau berkebun, merintis dari nol ya, dengan cara ini supaya tidak salah atau rugi, apalagi bibitnya kita beli. Kalau saya ini bibitnya murni bibitan saya sendiri. Oke, kita tanam. Bibitnya sudah kita taruh dan kita tinggal menutupnya dengan tanah. Oke, nah sangat dimaklumi ya kawan-kawan, karena saya bikin video ini sendiri, jadi untuk sambil nyangkul nggak bisa untuk kameranya. Jadi saya break dulu
saya uruk dulu untuk menimbun bibit itu. Maaf ya sobat. Nah, sedikit agak ngos-ngosan juga sobat untuk menimbunnya. Nah, ini hasilnya. Jadi untuk kawan-kawan, dengan cara itu, dan jangan lupa ini pupuknya, jangan sampai ketinggalan ya. Kalau kita pengen lebih ya, yakin untuk menambah ekstra vitaminnya, ya kita tabur sedikit-sedikit tadi sini. Oke ya, kita tabur seperti ini. Nah, kalau pengen menambah hasil yang optimal. Nah, ini enggak cukup di sini aja sobat, ntar saya rekomendasikan juga untuk membuat tapak timbun. Ini belum lagi sobat, ini kalau enggak di tapak timbun akan terendam sawitnya, jadi pekerjaan kita akan sia-sia. Oke, sekian dan terima kasih untuk kawan-kawan yang mendukung channel saya ini. Harap dimaklumi lah untuk pemula atau apalagi kayak saya ini untuk belajar nge-YouTube. Jadi cara ngomongnya juga agak sendat-sendat. Ya, harap dimaklumin aja. Karena segala kekurangan itu hanya milik kita, dan kesempurnaan itu hanya milik Allah Subhanahu wa taala. Semoga video ini bermanfaat untuk keluarga saya utama dan untuk kawan-kawan, apalagi untuk petani atau pekebun sawit yang pemula, yang kurang modal, atau ya kalau dibilang modal untuk kebun sawit ini sangat-sangat lumayan ya sobat. Jadi kita apalagi kayak saya ini modal nekat aja. Jadi cukup sekian dan terima kasih. Semoga video ini bermanfaat bagi orang banyak.